Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk bunda-bunda sekalian dari PG PAUD di kelas B dan kelas D. Untuk pertemuan di materi ke-10 kita di KWU ini, kita akan mencoba untuk mereview kembali penulisan proposal PKMK dari bunda-bunda. Khusus untuk penulisan bab 1, ini kita akan bicara banyak bagaimana konten slide ini yang sebelumnya akan saya jelaskan mengenai format umum yang wajib Bunda lakukan pada penulisan Bunda di PKMK. Jadi besar harapan saya dengan adanya materi yang saya berikan ini, Bunda-bunda sekalian mampu untuk menulis PKMK sesuai dengan format yang diberlakukan. Untuk materi kita akan membahas yang pertama kali tentunya selalu saya akan awali dengan format wajib untuk penulisan PKMK. Format wajib penulisan PKMK ini akan selalu saya ulangi di setiap slide saya agar uh, bunda-bunda sekalian ataupun semua mahasiswa yang melihat channel YouTube saya untuk penulisan PKMK ini paham sekali bagaimana penulisan PKMK itu harus sudah dilakukan oleh Anda. Lalu berikutnya saya akan dahului di bab 1 ini di pendahuluan, lalu kemudian slide berikutnya untuk di YouTube berikutnya akan saya khususkan untuk bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha, di mana gambaran umum rencana usaha ini jauh lebih kompleks lagi karena apabila Anda berasal dari prodi ekonomi ataupun prodi yang telah menghitung ada mata kuliah untuk perhitungan manajemen keuangan, tentunya tidak menjadi masalah untuk Anda. Tapi akan berbeda halnya apabila Anda berasal dari prodi yang belum pernah sama sekali menyentuh mengenai manajemen keuangan. Mengapa? Pada gambaran umum rencana usaha di bab 2 ini akan ada analisis mengenai kelayakan usaha atau kelayakan bisnis, di mana di dalamnya ada perhitungan-perhitungan khusus di manajemen keuangan seperti net profit, kemudian perhitungan cost benefit ratio, kemudian sebelum masuk ke cost benefit ratio yang paling mudah itu seperti misalkan break even analysis, lalu kemudian payback period, kemudian sudah mulai masuk ke dalam alur yang lebih susah lagi seperti NPV, lalu kemudian IRR, lalu ada WACC di sana, lalu ada BCR atau benefit cost ratio ini. Lalu bagaimana penggunaannya? Lalu hasilnya adalah project ini dikatakan sangat menguntungkan untuk bisa dikembangkan ke depannya dan ini sangat dibutuhkan sekali informasi ini terkait dengan pengembangan usaha. Secara real, untuk pengembangan usaha pun juga sewajarnya untuk melakukan perhitungan-perhitungan ini, karena tidak mungkin sebuah usaha itu dilakukan atas dasar trial error. Sudah dipastikan kalau trial error, eee, ada berbagai kerugian-kerugian dalam pos-pos keuangan Anda. Nah, sebelum masuk ke arah itu, saya akan lebih fokus pada bab 1 pendahuluan ini terlebih dahulu dan sebagai pengingat lagi bahwa di setiap babnya akan saya ulas per babnya di channel YouTube yang berbeda. Khusus untuk saat ini kita akan lebih fokus pada bab 1 yaitu pendahuluan. Baiklah, saya akan mulai di slide berikutnya. Pada slide ketiga, saya akan lebih condong pada format wajib penulisan PKMK, terutama untuk judul ya. Semenjak adanya kewajiban bahwa judul PKM ini tidak boleh menggunakan akronim ataupun singkatan yang tidak baku, seperti nama produk. Kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa di PKM-PKM sebelumnya itu menuliskan langsung saja gitu, seperti yang saya berikan di contoh ini, judul PKMK Bonpai Karsa seperti itu tanpa ada kejelasan apa itu Bonpai Karsa. Nah, yang di bawahnya itu saya contohkan bahwa penulisan yang benar seperti itu. Misalkan penulisannya produk PKMK Bonpai Karsa. Lalu di bawahnya ada keterangan apa itu Bonpai Karsa. Bonpai Karsa adalah abon pepaya kaya rasa. Dan ingat bahwa judul PKM ini maksimal terdiri dari 20 kata. Jadi wajib untuk Anda amati dengan baik bahwa
penjudulan pada PKMK ini, baik pun PKMM maupun PKMP semua biasanya, mengacu pada, alur ini, yaitu judul maksimal terdiri dari 20 kata. Nah, di slide ini kita akan bicara mengenai format penulisan PKMK secara umum, di mana di sini saya akan mengetengahkan bagaimana jumlah halaman inti. Ini biasanya teman-teman mahasiswa yang masih baru masuk di PKMK tuh agak sedikit kaget dengan cara penulisan yang sangat berbeda sekali dibandingkan penulisan-penulisan makalah yang pada umumnya. Karena bab 1 sampai dengan daftar pustaka ini hanya dibatasi sampai batas maksimal yaitu 10 halaman saja. Lalu, seperti biasa untuk font Times New Roman, itu adalah font yang digunakan, lalu ukurannya itu 12. Dan ini yang membuat beda yaitu spasi pada penulisan di PKMK itu wajib 1,15 yang bisa Anda bentuk di formatting di Word Anda. Lalu ingat bahwa penulisan spasi ini harus juga tanpa adanya space after and before paragraph. Jarak yang berbeda dari yang biasa digunakan di antar bab ini tidak perlu Anda lakukan. Mengapa? Bayangkan saja, di poin pertama, yaitu bab 1 sampai dengan daftar pustaka, maksimal hanya 10 halaman. Dan apabila daftar pustaka Anda banyak, sudah dipastikan juga pasti halaman itu akan membludak lebih dari 10 halaman. Sedangkan kewajibannya hanya sampai di 10 halaman itu. Dan seperti biasa, layout kertas itu kita menggunakan A4, dan wajib juga Anda mengatur pengaturan untuk layout. Di margin kiri itu menggunakan ketentuan 4 cm, lalu margin kanan, atas, dan bawah itu semuanya sama-sama 3 cm. Dan semuanya bisa Anda tulis langsung di format di dalam Word Anda. Nah, berikutnya terkait dengan halaman. Halaman ini sebenarnya hal yang simpel sekali, atau kadang-kadang mungkin terlewatkan oleh teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Yang sebenarnya format ini pun juga harus Anda garis bawahi untuk Anda lihat. Mengapa? Pada halaman sampul sampai dengan daftar isi saja, itu penomoran halamannya dengan menuliskan huruf Romawi dengan penulisan huruf kecil. Jadi I kecil, I2, kemudian 3i dengan tulisan yang kecil semua seperti yang saya tuliskan di slide ini dan diletakkan pada sudut kanan bawah. Berikutnya, untuk bab 1 sampai dengan lampiran, itu diberi nomor halaman dengan angka 1, 2, 3 seperti biasa dan diletakkan berbeda dari halaman sampul daftar isi, yaitu ditaruh di sudut kanan atas. Ingat bahwa semua harus penggunaannya harus menggunakan font Times New Roman dan ukurannya pun 12. Ingat itu. Berikutnya, kita mulai masuk ke dalam penulisan bab 1 untuk pendahuluan. Bab 1 di pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan kegiatan, keempat, luaran kegiatan, dan terakhir yang kelima adalah manfaat kegiatan. Pastikan bahwa bab 1 Anda terdiri dari seluruh isian ini. Jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Untuk penulisan latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini, uraikan dengan jelas alasan Anda yang mendasari penciptaan produk PKMK Anda. Produk juga dapat didasarkan pada fenomena yang terjadi saat ini dan merupakan kebutuhan masyarakat dengan tingkat urgensi tertentu. Seperti misalkan salah satu dari 17 poin di SDGs tahun 2030 atau Sustainable Development Goals yang saya sertakan pada setiap materi di pertemuan KWU saya dan Anda bisa dapatkan dengan unduh materi tersebut. Selanjutnya dapat Anda dukung juga dengan hasil awal riset pasar untuk penciptaan produk ataupun berdasarkan pada inisiatif dengan landasan literatur dari artikel. Ingat, pada akhir paragraf sebagai penutup, ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis dari komoditi produk yang akan Anda ciptakan atau yang akan Anda hasilkan. Ingat juga bahwa produk itu tidak perlu produk berupa produk jadi, Anda juga bisa
bisa jadi berupa produk, jasa. Ingat bahwa Anda sekalian mampu mengembangkan semua hal tersebut. Dan sekali lagi, mohon untuk mengembangkan modifikasi-modifikasi dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Dan semenjak sekarang itu era digitalisasi sangat marak sekali dan memang ini adalah era kita, era digital, maka sebaiknya produk Anda pun juga terdigitalisasi, baik dari produknya ataupun dari segi cara pemasarannya. Nah, untuk dari segi pemasarannya secara digital nanti akan saya bahas di channel yang berikutnya mengenai strategi pemasaran digital. Berikutnya, pada rumusan masalah, ini adalah beberapa clue dalam pembuatan rumusan masalah di PKMK. Seperti tertera pada slide ini ada 6 clue tersebut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk produk pesaing yang telah diproduksi dan diminati di pasar produk saat ini? Lalu yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan produk pesaing yang telah diproduksi dan diminati di pasar produk saat ini? Yang ketiga, bagaimanakah penciptaan produk? Sebutkan nama produk yang Anda ciptakan apa, lalu yang belum diciptakan di pasar produk tersebut. Nah, yang keempat, bagaimana strategi pemasaran online produk? Sebutkan nama produk yang Anda ciptakan di sana. Lalu kemudian, bagaimanakah efektivitas produk? Sebutkan nama produk Anda. Lalu, sebutkan juga kegunaan utama dari produk Anda. Yang terakhir, apakah produk Anda merupakan produk bisnis yang layak untuk diciptakan dan dilanjutkan sebagai bentuk bisnis yang berkelanjutan? Poin keenam ini adalah poin yang paling penting dari setiap penulisan PKMK. Jadi, dan hal ini juga ada di dalam gambaran umum di bab 2 Anda. Jadi, usahakan nomor 6 ini akan selalu ada di penulisan rumusan masalah PKMK Anda. Berikutnya, pada rumusan masalah, ini adalah beberapa clue dalam pembuatan rumusan masalah di PKMK. Seperti tertera pada slide ini ada 6 clue tersebut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk produk pesaing yang telah diproduksi dan diminati di pasar produk saat ini? Lalu yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan produk pesaing yang telah diproduksi dan diminati di pasar produk saat ini? Yang ketiga, bagaimanakah penciptaan produk? Sebutkan nama produk yang Anda ciptakan apa, lalu yang belum diciptakan di pasar produk tersebut. Nah, yang keempat, bagaimana strategi pemasaran online produk? Sebutkan nama produk yang Anda ciptakan di sana. Lalu kemudian, bagaimanakah efektivitas produk? Sebutkan nama produk Anda. Lalu, sebutkan juga kegunaan utama dari produk Anda. Yang terakhir, apakah produk Anda merupakan produk bisnis yang layak untuk diciptakan dan dilanjutkan sebagai bentuk bisnis yang berkelanjutan? Poin keenam ini adalah poin yang paling penting dari setiap penulisan PKMK. Jadi, dan hal ini juga ada di dalam gambaran umum di bab 2 Anda. Jadi, usahakan nomor 6 ini akan selalu ada di penulisan rumusan masalah PKMK Anda. Berikutnya, untuk penulisan 1.4 di subbab ini tentang luaran kegiatan, jujur, untuk clue pembuatan luaran kegiatan di PKMK itu semuanya ada dan tertuliskan sudah di buku panduan. Nah, Anda tinggal menambahkan saja tujuan yang berkaitan dengan kegunaan produk yang Anda ciptakan itu, sehingga clue-nya bisa saya tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan laporan kemajuan dari proposal produk. Sebutkan nama produk yang Anda ciptakan. Lalu kedua, menghasilkan laporan akhir dari penciptaan produk sesuai dengan proposal produk. Sebutkan nama yang Anda ciptakan, produk itu. Lalu kemudian ketiga, mempublikasikan artikel ilmiah terkait dengan penciptaan produk. Sebutkan nama produk Anda. Yang keempat, dapat menciptakan produk, sebutkan namanya. Sebagai sarana yang dapat membantu atau berguna untuk sebutkan juga manfaat dan kegunaan dari produk yang Anda ciptakan tersebut. Lalu yang kelima, berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif. Nah, itulah 5 hal yang dapat Anda tuliskan sebagai luaran kegiatan di PKMK. Terutama di poin 1 dan 3 yang tertulis jelas pada buku panduan itu dan wajib Anda tuliskan di luaran kegiatan dari subbab 1.4. Berikutnya, dan yang terakhir, ini ada di subbab 1.5 untuk manfaat kegiatan.
Luaran kegiatan dapat Anda peroleh dari kegunaan produk yang Anda ciptakan dan manfaat serta tujuan pada salah satu poin di SDGs 2030 atau SDG 2030. Adapun beberapa manfaat kegiatan PKMK yang dapat Anda tuliskan itu sebagai berikut. Satu, membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha. Lalu yang kedua, menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Yang ketiga, dapat membaca peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Yang keempat, dapat menumbuhkan semangat dalam berwirausaha. Yang kelima, tuliskan kegunaan dan manfaat produk yang Anda hasilkan. Ini lebih spesifik. Nah, itu adalah 5 hal yang dapat Anda tuliskan sebagai manfaat kegiatan di PKMK. Dan itulah akhir dari penjelasan untuk penulisan bab 1 di PKMK. Semoga bermanfaat untuk perbaikan penulisan Anda di bab 1 PKMK. Dan bila ada pertanyaan terkait penulisan ini atau perbaikan revisi proposal Anda, silakan untuk bisa email ke niken@unusa.ac.id. Senang untuk bisa bermanfaat untuk kalian semua dan berguna untuk bangsa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya mengenai pembahasan penulisan bab 2 PKMK. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.